Baik, Global, menit-menit terakhir kebersamaan kita dalam program Bincang Global bersama Komandan Korem dan Rem 162 Wirabakti, Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani SOS SHM Han, masih terkait dengan pandemik Corona atau COVID-19. Baik, Pak dan Rem, langsung saja kita baca SMS yang sudah masuk. Baik. Pak, kalau Babinsa dan Babin Kamtipmasnya tidak pernah kelihatan di desa, bagaimana? Desa mana tuh, Mbak? Iya, ini nggak ada penjelasan coba ditanya, laporin di desa mana ya, diarahkan tuh. Nah, harusnya ada itu. Jadi setiap desa itu ada Babinsanya di NTB ini. Karena satu desa satu Babinsa, Mbak. Jadi tidak perlu ragu ya untuk masyarakat. Jadi kita sudah sampaikan pada seluruh Babinsa di NTB dan sudah ketepatkan untuk melaksanakan sosialisasi. Nah, mereka wajib keliling ke desa-desanya menyampaikan kepada masyarakat bagaimana teknis pencegahan virus COVID-19 ini kepada masyarakat, gitu, Mbak. Oke. Berikutnya dari Evan. Pak, apa sebaiknya ditutup saja bandara dan pelabuhan 14 hari? Karena percuma kita masyarakat berdiam diri kalau orang dari daerah pandemi bebas masuk. Buktinya yang positif dari Lotte malah bawa virus masuk dari Jakarta. Siap, Mbak. Namanya kita kan tidak boleh lockdown. Ya. Nah, kalau kita lockdown, dampak efek sampingnya yang luar biasa, Mbak. Efek sampingnya itu luar biasa dalam arti masalah ekonomi, masalah sosial, itu yang akan luar biasa. Nah, ini perlu masyarakat sadari. Nah, sekarang masyarakat tidak perlu takut. Jadi di bandara, kemudian di pelabuhan, kita sudah siapkan box desinfektan. Termasuk juga penyemprotan desinfektan. Jadi setiap masyarakat yang datang dan mau pergi itu disemprot sekarang, Mbak. Ya, jadi kita tidak mengambil resiko ya di bandara, di pelabuhan, kemudian di rumah sakit besar. Jadi kita siapkan box desinfektan. Nah, sekarang kebetulan box desinfektan itu sekarang sudah bisa dibuat oleh anak-anak NTB, yaitu melalui UMKM-nya ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, ini sehari kalau tidak salah mampu membuat sekitar 40 box. Nah, ini atas gagasan dari Bapak Gubernur, dan ini dikelola, dikerjakan di gedung ini. Banyumulek ya, Pak ya? Di Banyumulek. Nah, di gedung Banyumulek itu ada STIP Banyumulek. Nah, itu di situ sudah dibuat sehari mampu sekitar 40 unit. Nah, kita sudah tempatkan di bandara ini kalau tidak salah sekitar ada 8 atau 6 box, kalau 6 box. 6 box, 2 untuk masuk, 4 untuk keluar. Jadi yang masuk, yang datang dari Jakarta itu masuk box dulu. Dimasukkan box tanpa terkecuali. Mau dia penumpang, mau dia pilot, mau pramugari, wajib masuk situ semua. Setelah masuk box, selama 10 detik masuk, itu keluar. Kalau sudah masuk nanti warnanya merah, keluar warnanya hijau. Keluar warna hijau, kemudian masuk ke lorong penyemprotan, disemprot lagi pakai desinfektan. Desinfektan. Dengan harapan apa? Semua kuman-kuman yang dibawa oleh si penumpang ataupun pramugari ataupun pilot itu akan mati. Itu yang diharapkan. Termasuk yang di pelabuhan Lembar kita siapkan juga. Di pelabuhan Lembar kita siapkan juga. Jadi semua penumpang yang turun ataupun naik kapal kita wajibkan masuk ke box desinfektan. Dan termasuk truk mobil-mobil yang akan melewati, mau masuk ke kapal maupun keluar itu disemprot pakai desinfektan. Jadi masyarakat tidak perlu ragu, kita sudah mengantisipasi hal ini. Nah, tinggal kita menjaga diri di rumah masing-masing. Oke, mungkin Pak ada yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat, silahkan. Baik, saya selaku Danrem 162 Wirabakti mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat
yang telah mematuhi aturan-aturan pemerintah, yaitu mulai dari stay at home and safe, ya tinggal di rumah yang aman dan nyaman, tidak perlu melakukan perpergian-perpergian yang tidak perlu, kemudian menjaga kesehatan, kemudian berolahraga rutin setiap pagi dengan berjemur, kemudian yang berikutnya juga tidak perlu mendatangi tempat-tempat keramaian atau tempat-tempat berkumpulnya orang yang lebih dari 10 orang. Kemudian juga hindari kunjungan ke wilayah-wilayah yang terinfeksi. Contoh yang sekarang menjadi wilayah yang kami anggap terinfeksi adalah Lombok Timur. Karena Lombok Timur sudah ada 2 orang yang positif. Jadi kami sarankan untuk sementara tidak perlu ke Lombok Timur dan lain sebagainya. Kemudian kami ada catatan ini, jadi masyarakat kalau sulit mencari desinfektan, ada rupanya sudah kami catat, bisa menggunakan yang bahan-bahan desinfektan alami, yaitu daun pohon mimba. Kita banyak pohon mimba di pinggir-pinggir jalan itu. Kemudian daun sambiloto, daun sereh, daun sirih, daun astiri. Ini bisa digunakan, itu direndam selama 30 menit, bisa dapat digunakan menjadi desinfektan alami. Kemudian juga kalau memang dalam kondisi yang darurat, kalau memang tidak ada Baiklin, tidak ada Superpel dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan kaporit, Pak. Kaporit ya. Kaporit bisa digunakan juga, bisa membunuh kuman-kuman dari kuman COVID-19 sebagai tindakan yang sifatnya darurat. Baik. Mungkin itu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan tetap jaga kesehatan, jaga makan, kemudian tetap semangat dan optimis. Jangan merasa nggak pede. Nah, tetap harus pede. Saya harus bisa melawan COVID-19. Saya harus kuat. Nah, seperti itu. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bapak dan Rem sudah berbagi informasi bersama kami dan bersama Kon Global. Dan Kon Global sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Bincang Global sore ini bersama Komandan Korem dan Rem 162 Wirabakti, Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani SOS SHM Han terkait dengan pandemik Corona atau COVID-19. Terima kasih kebersamanya dan terima kasih juga untuk Kon Global yang sudah berpartisipasi. Saya Nita Zetira undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Global FM Lombok, radio berita terkemuka di NTB.